Smart FM presents Tay Day Way Show with Tung Desem Waddingin. Tay Day Way Show. Selamat sore Smart Listener. Sudah kami sore lagi nih, tidak terasa, dan waktunya kita akan berbincang atau mendengarkan sharing dari Mbahnya Dahsyat. Itu dia nih. Ya, tentunya sudah ada bersama dengan saya di studio. Ada akhirnya Patung bisa nyalain suaranya. Nah, suaranya. Selamat sore Patung. Sore yang dahsyat. Wih, luar biasa ya Pak ya. Mbahnya luar biasa. Mbahnya dahsyat. Dan tentunya kita akan membagikan topik yang dahsyat juga untuk Smart Listener pada kami sore ini Pak. Nah, topiknya nanti akan kita bahas bagaimana menjadi seorang master di berbagai bidang. Ya, di dalam bidang yang Anda ingin dalami apa, bagaimana kita menjadi master, jadi one of the best di bidang tersebut, begitu ya. Iya, dan tentunya Smart Listener silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama dengan kami lewat SMS di 081211 atau bisa telepon kami di 021398338888 karena nanti di akhir acara akan kami pilih ya Pak ya. Ada 5 pemenang bagi Anda yang beruntung nih Smart Listener untuk mendapatkan ada 1 paket. Ya, 1 paket DVD? terdiri 5 paket. Oh, 5 paket, salah. Iya. 5 paket masing-masing terdiri dari 5 CD audio Happiness Revolution. Yaitu tentang 7 cara bahagia ala Harvard University seperti apa. Kemudian 3 cara bahagia ala Shigeo Haruyama, pakar endorfin, hormon bahagia, caranya seperti apa. 3 cara bahagia ala Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di dunia, tanpa syarat, bahagia tanpa syarat, caranya seperti apa. Terus kemudian cara bahagia yang sejati, bukan bahagia naif. Kalau bahagia naif gampang lah, bersyukur aja, nggak usah maju, itu naif gitu ya. Tapi bahagia sejati caranya bagaimana. Terus kemudian 5 secret you must discover, 5 rahasia yang harus Anda temukan sebelum Anda mati, ala John Iso dari penelitian sekian ribu orang. Jadi 5 CD audio akan membahas topik-topik seperti ini, dan di dalamnya ada 10 lagunya Alena. Nah, sedap deh, udah pas banget ya Pak ya. Alena yang TOP BGT top banget gitu ya. Juara Asia bagus, juara Olimpiade Choir pada waktu itu dengan Elva Singer, juara dunia berarti gitu ya. Jadi ada 5 lagu secara resmi Anda boleh miliki. Nah, terus kemudian juga ada 1 tambahan lagu, dan 5 CD audio ini mengisi waktu macet Anda. Jadi apalagi sekarang Jakarta lebih macet. Nah, ini kesempatan Anda belajar di universitas tertutup, yaitu dalam CD audio, 5 CD audio Happiness Revolution ini dalam 5 paket. Kita akan bagi nanti bagi yang SMS tanya ataupun telepon. Kalau SMS ke mana ya? Tanya ataupun komentar ataupun share jurus-jurusnya apa itu? Ke mana? Bisa langsung SMS di 0812 11 12 959 atau bisa telepon di 021 398 33888. Boleh diulangi pelan-pelan? 08 12 11. Kan tadi kan 08 12 terus kemudian 11, kemudian 12 lagi. Kemudian 959. Oke. Baik Pak Tung, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita kasih dulu nih untuk Smart Listener sebuah lagu dari Incognito. Oh yes. Ya, 95,9 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Masih kita membahas mengenai bagaimana menjadi master di berbagai bidang. Berarti berbagai bidang apapun sebenarnya kita bisa menjadi sang masternya Pak Tung ya? Yes, jadi kita bisa jadi master di bidang yang kita ingin. Misalnya Anda kepengen dalam bahasa Inggris, bagaimana caranya master dalam bahasa Inggris gitu ya. Ternyata ada 3 prinsip dasar bagaimana Anda menjadi master di dalam bidang tertentu. Golf, menembak tepat, main game pun, atau bahasa Inggris, misalnya begitu, atau marketing. Contoh, dulu Tung Desem Waddingin dikenal sebagai motivator. Kemudian nulis buku Financial Revolution. Wah, ini jago tentang bagaimana kaya begitu ya, secara halal, cepat gitu ya. Kemudian marketing revolution berikutnya. Jadi belajar marketing lagi. Nah, ternyata ada ilmunya. 3 cara ini kalau Anda praktekkan, Anda jadi master kok di dalam bidang yang Anda inginkan. 1, belajar dari yang terbaik. Kalau bisa bukan hanya 1, belajar dari yang terbaik di bidang-bidang yang Anda pengen betul-betul ingin. Terus kemudian setelah Anda belajar dari yang terbaik, kemudian yang kedua, Anda melakukan satu yang namanya larut sepenuhnya. Larut sepenuhnya. Ternyata kalau mau jadi master, nggak bisa disambil-sambil. Mesti total gitu ya? Iya, nanti kita jelaskan. Contohnya begini, misalnya Anda belajar badminton, Anda larut sepenuhnya, seminggu 5 kali, 1 harinya 2 jam, 3 jam, atau 4 jam, itu larut sepenuhnya. Dengan yang 3 bulan sekali selama 5 tahun. Yang Anda full fokus di dalam 1 hari 3 jam, 4 jam selama ini, terus lawan dengan yang 3 bulan sekali selama 5 tahun. Kira-kira menang mana?
Wah. Yang larut sepenuhnya. Iya, betul. Kalau larut sepenuhnya Anda mengalami bumi gonjang-ganjingnya. Kalau tidak larut sepenuhnya terlalu banyak itu ya kurang jos itu ya. Nah yang ketiga yaitu pengulangan dengan jeda. Oke, pengulangan dengan jeda Pak? Maksudnya apa pengulangan dengan jeda ini? Jadi ketika Anda berlatih sesuatu hal, Anda butuh dijeda, diulangi lagi, dijeda, diulangi lagi. Jadi kalau Anda bertanding, misalnya bertanding badminton, tentu saja Anda belajar dari yang terbaik begitu ya. Jadi guru-guru yang terbaik, yang sudah terbukti terbaik. Sedih deh gitu ya, pelatih badminton yang datang di Indonesia dari Tiongkok, terus kemudian kepingin sekali jadi warga negara Indonesia, gara-gara urusan warga negara terus tidak dikasih lagi, pulang ke Tiongkok, ya Tiongkoknya yang juara, padahal dulu kita juara-juara terus, Thomas Cup kita juara dengan pelatih ini. Jadi kalau sudah terbukti, udahlah kasih warga negara, orang seneng ke sini ya, biarkan tinggal di sini gitu ya. Berarti suka sama negara kita gitu. Iya suka, dan sudah terbukti waktu ngelatih kita jadi juara kok gitu ya, malah tidak dikabul-kabulkan. Indonesia memang banyak yang ajaib dulu. Susi Susanti, wakil Indonesia juara dunia, juara begini macam-macam. Masih warga negara asing sebetulnya, itu kan wakil Indonesia. Iya. Dan dikasih warga negara itu ya kejam lah gitu ya. Artinya untung akhirnya dikasih juga gitu ya. Jadi banyak yang sebetulnya ini tadi belajar dari yang terbaik. Kalau Anda badminton ya tentu saja belajar dari guru-guru yang terbaik. Iya. Sederhana sekali, banyak orang belajarnya tanggung-tanggung. Kalau Anda tidak belajar dari yang terbaik, nah caranya belajar dari yang terbaik, yang dikopi apanya? Nah nanti kita akan pelajarin gitu ya. Okay. Jadi Anda belajar dari yang terbaik, belajar dari Rudi Hartono. Misalnya, kalau Anda badminton belajar dari Rudi Hartono dengan Rudi Hartini, kira-kira? Ya beda. Waduh Pak, itu bagaimana itu dengan Hartini? Nah iya, jadi ya bisa cari Hartini yang juara dunia badminton gitu ya. Nah kemudian setelah Anda belajar dari yang terbaik, yang kedua larut sepenuhnya. Tadi kasih waktu intens Anda sepenuhnya. Sepenuhnya tiap hari, everyday, larut sepenuhnya. Buang yang lain-lain dulu fokusnya. Kalau terganggu fokusnya jadi tidak intens, larut sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, pengulangan dengan jeda. Ketika Anda ulangi, Anda harus ada jeda. Harus jedanya apa? Tanding. Tanding. Kalau Anda tidak tanding-tanding, hanya cuma tidak ada terus, ya? Gini, Anda bisa. Jadi ada repetition itu adalah mother of all skill. Tapi dikasih jeda. Jeda, renungkan lagi. Kadang Anda jenuh, kasih jeda dulu, ulangi lagi, jenuh, ulangi lagi, jeda, ulangi lagi. Itu akan jadi master. Contoh, kalau Anda baca, mau ingat sesuatu hal, sebetulnya 1 kali 24 jam itu tinggal 20% gitu ya. Seminggu hilang tinggal 4%, tinggal 2%. Nah kalau Anda mau ingat, caranya gimana? 1 kali 24 jam, Anda baca lagi. Terus kemudian 1 minggu Anda baca lagi, pengulangan dengan jeda. 1 bulan Anda baca lagi, 3 bulan Anda baca lagi, itu 70-80% nempel seumur hidup loh. Wis. Jadi perlu adanya pengulangan, dengan tapi dijeda dulu. Yes. Baik. Tapi larut sepenuhnya dulu. Kalau pengulangan dulu sebelum larut, ya gak apal-apal gitu ya. Sebentar baca 1 bab, jeda dulu Pak. Lah, kapan rampungnya? Larut sepenuhnya, geber habis gitu ya. Yes. Oke Pak Tung, kita nanti akan sambung lagi ya pastinya perbincangan kita. Silakan Smart Listener, kami masih tunggu SMS saja di 0812 11 12 959 atau telepon kita di 021 398 33888. TDW Show with Tung Desem Waddingin. Iya, kita kembali lagi Smart Listener. Ini sudah ada banyak SMS yang masuk sih ya Pak Tung ya. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih Pak, penjabaran dari masing-masing, ada 3 jurusnya tadi ya. Untuk menjadi master yang pertama ini belajar dari yang terbaiknya. Terbaik, karena terbaik ilmunya beda. Kayak golf gitu ya. Megangnya selisih 1 mili, pukulannya bisa melencengnya berapa puluh meter gitu ya. Jadi ayunnya beda, hasilnya bisa yang satu cuma 30 meter, yang satu bisa 300 meter kan gitu ya. Jadi padahal tenaganya sama, kekuatannya sama, tapi tekniknya beda, hasilnya bumi dan langit. Jadi belajar dari master. Master itu adalah orang yang sudah belajar dari orang-orang yang terbaik, yang sudah terbukti di bidangnya. Itu beda dengan orang yang ya kalau kita kepengen jadi dosen, ya belajar dari dosen yang terbaik boleh. Tetapi kalau kita belajar dari praktisi yang terbaik, nah itu hasilnya beda dengan, mohon maaf, yang ahli teori doang. Iya. Lu boleh nggak kita belajar dari ahli teori? Boleh, tapi kalau dia praktek beda loh. Betul. Totally bumi dan langit. Bumi dan langit sungguh-sungguh beda. Jurusnya detail kebalik sedikit aja hasilnya beda begitu ya. Jadi caranya bagaimana belajar dari yang terbaik? Nomor 1, kita bongkar terlebih dahulu keyakinannya. Kalau keyakinannya kita bisa samain, kalau Anda bisa, saya juga bisa, wah itu keren gitu ya. Kok dia bisa malah semangat, kalau bisa yang lain loyo, kok dia malah wis, itu apa yang dia yakini?
Contoh ketika ada Ultimate Fighting Championship di babak-babak awal zaman dulu, ada satu orang tuh berantem hebat sekali. Ada orang menghemat tenaga karena dalam dulu itu yang namanya Ultimate Fighting Championship itu pertarungan bela diri antar berbagai ilmu dan bebas beratnya. Jadi 60 bisa lawan 120, terserah gitu ya. Pokoknya namanya bebas merdeka, cari siapa yang menang. Waktu itu belum ada. Dan langsung babak penyisian, semifinal, dan langsung juara. Jadi mainnya 3 kali. Mainnya 1 kali, 1 hari langsung 3 kali. Jadi ternyata ada yang turun dan menang. Ditanya, kamu itu kok tidak menghemat tenaga? Yang satu menghemat tenaga, kalau nanti saya menang. Ternyata jawabannya enggak. Pokoknya kalau saya full blast, saya jadi lebih bertenaga. Nah dia punya keyakinan, kalau saya full blast nanti habis tenaganya. Yang satu enggak, kalau saya full blast, saya akan tambah bertenaga. Menangnya lebih cepat, lebih keren, nanti babak berikutnya lebih enteng. Tapi kalau saya hemat-hemat di awal, sudah nanti malah nggak KO lawannya, kelamaan. Capek sendiri. Nah itu perbedaannya yang sungguh-sungguh. Nah kamu sudah itu sampai 3 ronde, sampai wah gitu kok masih terus saja. Lah iya, karena saya punya keyakinan, semakin saya mengeluarkan sungguh-sungguh, saya akan semakin kuat. Nah ini beda. Gitu ya. Jadi keyakinannya harus dicontok dulu. Kalau Anda pengen nyontok yang terbaik, cari apa keyakinannya dia. Dan itu kita ikutin. Oh, itu tuh keyakinannya dia. Yes, kenapa tidak? Gitu ya. Baik Pak, ini sudah ada 2 penelpon. Yes. Baik, kita terima dulu ya. Selamat sore Smart FM. Selamat sore. Iya, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Riti di Jakarta. Silakan Ibu Riti. Salam dahsyat Ibu. Salam dahsyat Pak Tum. Silakan Ibu. Ya. Iya Pak, saya mau tanya, kalau ingin fokus, kan kita tidak berubah kemana-mana tuh Pak ya. Kira-kira bagaimana cara memilih sesuatu yang ingin kita fokuskan itu Pak? Oke. Contohnya misalkan ingin bisnis, Ya. nah fokus di bisnis satu ini gimana? Karena kan kadang kita ingin bisnis A, kemudian pengen juga bisnis B gitu Pak. Waduh. Makasih. Terima kasih. Oke, Ibu terima Riti. kasih. Yes. Baik, sebelum kita jawab, kita terima lagi nih Pak Oke, satu penelpon. silakan, Kita dengan tabung senang dulu hati. pertanyaan. Ya. Selamat sore Smart FM. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Nedi. Pak Nedi, silakan Pak Nedi. Di Jakarta. Salam dahsyat Pak Nedi di Jakarta. Halo, salam dahsyat Pak Tum. Silakan Pak. Terima kasih dengan Pak Tum ini, saya sangat bahagia terus terang bisa ngomong dengan Pak Tum. Silakan Pak, Karena dengan senang memang hati. dari dulu saya hanya dengar-dengar nama aja dari Pak Tum. Sekarang sudah dengar suaranya juga. Besok ketemu orangnya Pak. Iya Pak. Halo Pak Tum. Yes. Saya merasa sudah terlambat untuk belajar dari yang terbaik. Saya pikir saya sudah tua gitu kan. Umur berapa sih Pak? 40 Pak Tum. Oh, 40, saya pikir 102 Pak. Kalau 40 mah kasih kategori cucu itu Pak. Oh gitu Pak. Di Okinawa ada orang umur 60 pulang jalan kaki nangis. Kita ditanya, kenapa kok nangis? Baru pulang dimarahin engkong. Loh, umur 60 ternyata punya engkong Pak. Jadi kalau umur 40 itu masih kategori cicit Pak gitu ya. Oke Pak. Jadi Pak begini, Yes. terus terang saya ada teman yang sekarang jadi motivator, dia belajar dari Pak Tum. Dan dia jadi pembicara terbaik sekarang gitu Pak. Jadi saya Pak terus terang punya hasrat yang sama juga. Tapi menyesalnya baru tahu Pak Tum sekarang ini. Saya tahu dari Pak Tum dari istri saya, karena Pak Tum sering jadi pembicara di salah satu perusahaan asuransi di Indonesia juga. Dan saya terus terang ingin belajar untuk hal itu Pak Tum. Seperti yang materi kita hari ini itu belajar dari master, belajar yang terbaik Yes, itu. kenapa tidak Tapi gitu ya? salah satu Pak Tum menjadi kendala saya, kebanyakan yang saya lihat seminar Pak Tum diadakan hari Sabtu dan Minggu gitu. Terus? Kira-kira Pak Tum ada ya di hari yang lain gitu, saya lihat. Contoh di hari kerja, hari Senin atau Jumat gitu. Karena terus terang untuk hari Sabtu saya mempunyai acara sendiri dan hari Minggu itu untuk keluarga saya gitu. Jadi saya ingin ikut acara dari Pak Tum. Kebetulan ada untuk tanggal 29 September Oktober kalau nggak salah ya. Ada pelatihan, tapi itu hari Sabtu juga saya nggak bisa ikut. Saya ingin waktu kalau ada di hari lain gitu, saya ingin join juga sih dengan acara Pak Tum gitu. Oke, Jadi baik. itu mungkin hanya itu ya yang ingin saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Nedi. Ya, Selamat terima sore. kasih. Ya. Ya, sore. Oke, yang pertama mungkin kita jawab Ibu Riti dulu ya Pak Tum Ya, ya. pertanyaannya adalah Pengen fokus di satu bidang atau di satu bisnis. tapi pada waktu bisnis banyak maunya. Bener Bang. Gini, jadi kalau kita ambisi, kita semangat, kita kecenderungan lupa bahwa manusia itu punya keterbatasan fokus, energi, tenaga untuk mengerjakan sesuatu hal. Boleh nggak kita banyak? Boleh kalau Anda punya orang yang sudah bisa Anda delegasikan, Anda percaya dan orangnya mampu, semangat, kompeten, karakternya bagus. Nah, Anda bisa lepas dan dia jalan tanpa kita dan itu bisa sukses di banyak bidang. Kita tentu saja seperti itu. Ya. Nah, tetapi kalau kita masih harus kita sendiri yang terjun,
manusia itu ternyata ada diteliti kalau fokus di dalam satu kegiatan. Kalau dia fokusnya 1, 2, 3 goal, dia 1, 2, 3 bisa excellent kok. Tapi kalau 4 sampai 10, 2 yang excellent. 11 sampai 100, kagak ada yang excellent. Nanggung semuanya. Nah, ini kelemahannya orang yang ambisi dan semangat gitu ya. Kadang dia ambisi semua, dia butuhnya A, B, C, D, F, E. Nah, caranya milih bagaimana? Tentu saja nomor 1 pilih yang menghasilkan. Jadi Anda compare, Anda bandingkan ini mana yang paling menghasilkan. Lu menghasilkan semua Pak, tapi yang paling menghasilkan mana? Kemudian Anda lihat, selain paling menghasilkan, mana yang Anda suka? Selain itu, mana yang Anda mudah, yang paling mudah? Nah, tentu saja suka, mudah, dan menghasilkan. Nah, dengan kriteria ini kita pilih tentu saja mana yang paling menghasilkan. Belum tentu paling mudah, tapi paling menghasilkan lebih dahulu. Tapi kalau bisa dari paling menghasilkan Anda pilih yang paling mudah dan Anda yang suka, bah, itu akan jauh lebih cepat sekali Anda tumbuhnya. Nah, masa milih yang susah, tidak menghasilkan, dan Anda benci lagi. Waduh, itu kayak dihukum di neraka gitu. Nah, terus kemudian fokus 1, 2, 3. Maksimum 3. Kalau misalnya lagi jalan, Anda fokus dulu sampai jalan. Kalau saya kan 1 dare sampai tembus, baru saya tinggal. Saya tinggal, terus kemudian tetap ada kontrolnya, fokus yang lain. Oh, jadi sebenarnya boleh ya Pak berbagai macam bidang, tapi mesti difokuskan satu persatu dulu. Sampai tembus. Okay. Atau Anda punya karyawan yang bisa mewakili Anda sudah, atau punya partner yang bisa mewakili Anda. Saya ada beberapa proyek, saya partneran, damai. Jadi saya bagian yang marketing, saya bagian yang begini. Dia yang develop, dia yang bangun, dia yang gini, selesai dengan porsinya masing-masing. Jadi indahnya kalau kita bisa punya partner yang melengkapi kita, jadi kita fokus yang dimana kita ahli. Yang tidak ahli, orang bilang pelajarin, saya enggak, delegasikan aja, cari orang yang paling ahli dan di bidangnya. Anda tidak ahli akuntansi, boleh nggak belajar akuntansi? Boleh, tetapi bottom lainnya, prinsip-prinsip dasarnya, sisanya serahkan ahlinya. Apalagi Anda tidak suka ngerjakan akuntansi lah. Kalau tidak suka, terus Anda suruh paksa ngerjain sendirian, ya sampai pingsan-pingsan. Jadi salah satu rahasia delegasikan atau bayar orang yang tepat. Iya. Berarti sebenarnya bisa jadi mesti fokus, gitu fokus dulu ya. Fokus cari yang apa? Menghasilkan. Yang kedua, cari Anda yang suka. Yang ketiga, cari yang paling mudah. Bukan yang dibalik, paling mudah, terus kemudian suka menghasilkan, enggak. Karena cari paling mudah, kalau menghasilkannya enggak, ya untuk apa gitu ya. Jadi yang pertama harus menghasilkan dulu itu. Iya dong, yang menghasilkan dong. Bukan yang suka dulu. Kalau Anda cuma suka dulu, ya jalan-jalan tuh namanya piknik. Betul kan gitu ya. Jadi ya enggak bisa, harus yang menghasilkan dulu, yang Anda suka, dan kemudian yang mudah gitu. Oke, nah, ini ada soal fokus. Kemudian berikutnya dari Pak Nedi nih. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana ikut mau jadi trainer. Kalau jadi trainer umur 40 itu sebetulnya Anda pas mateng kok. Jadi pengalaman Anda sudah lebih banyak, kenapa tidak 40, 50, bahkan banyak orang yang ketika pensiun mereka baru jadi trainer. Karena dengan segala pengalamannya dia. Memang betul saya ada akhir 28, 29, enggak, tanggal berapa ya? 24, 25, 26, 27, 28, 4 hari 3 malam di Bali, train for firework trainer. Saya setahun cuma sekali 2 kali. Ya ini ya yang the last one untuk tahun ini. Dan pertanyaan saya begini, lupa lah saya Sabtu ada acara sendiri, Minggu ada acara sendiri. Kalau Anda bilang acara ke gereja sebetulnya tetap masih bisa begitu ya. Kalau Anda bilang bahwa itu acara keluarga, gini loh Pak, semua itu hidup penuh prioritas kok. Ada bahkan ada yang pendeta ikut, Pak tuh kok ikut Sabtu Minggu, aduh saya ini kan harusnya jadi kerja atau tugas panggilan saya kan gini. Tapi sudahlah sengaja saya memang harus belajar dulu ya belajar dulu. Pak Pendeta Obaja itu luar biasa sakti Mandraguna di Solo sekarang, aduh gerejanya sakit gedenya luar biasa. Dan dia sangat-sangat terbuka dengan ide-ide baru, sangat-sangat terbuka dan mau maju, mau belajar. Dan bisa sukses juga kok. Dan saran saya kalau Anda memang betul ikut train for firework trainer, di mana terbukti menghasilkan begitu banyaknya trainer di Indonesia, kalau boleh, nah itu cek itu, Anda sebut siapa gitu, rata-rata murid saya gitu ya. Jadi, oh si Ayah ya murid itu angkatan sekian, oh ya ini angkatan sekian. Ada orang yang tanya, lu Pak Tung itu Pak Dokter ngajar sepenuh hati, iya. Buka rahasia semua, iya, habisin semuanya. Lu tidak takut disaingi dong? Enggak. Rezeki berlimpah kok takut persaingan. Bagi saya tidak ada yang namanya saingan, yang ada hanya teman dan tempat belajar. Dulu saya ingat sekali ada karyawan Indosat datang ke saya naik motor betulin Indosat saya. Saya bilang mau berubah nasibnya, mau gini terus atau
Bukan Indosat tuh, apa Indovision, salah Indovision. Kabel Indovision. Nah, kemudian setelah betulin, nah dia naik motor. Hari ini kemarin baru BB, Pak Tung, saya baru di Surabaya ini dipakai 4Rider, dipanggil di 2 tempat, bayarannya mahal. Oh ya, sekali lagi Pak Tung, saya belajar komplit kok dari Pak Tung, jadi bukan hanya jadi trainer doang, saya ikut master breakthrough-nya, saya praktek properti, hari ini properti saya 9. Wih. Dulu naik pesawat aja enggak pernah, kemana-mana naik motor, sekarang mobil 3, rumah 9. It's truly very good one. Tapi banyak orang tadi keyakinannya, wah saya kalau sudah ngomong bahwa hari Minggu untuk keluarga, ya saya akan untuk keluarga 100%, ya terserah Anda. Tapi kalau keyakinannya dibongkar bahwa yes saya mau, dan nantinya saya akan luangkan waktu lebih banyak lagi, bukan hanya Minggu, tapi sebulan seminggu gitu ya untuk keluarga, bukan 4 hari jadi 1 minggu full gitu ya, selain Sabtu Minggu misalnya begitu. Kalau saya hari ini, saya banyak Sabtu Minggu mulai sebetulnya saya kosongkan. Jadi kayak saya sekarang seminar. Saya ini sebetulnya seminar gitu ya. Saya baru seminar di RRI untuk Sales and Marketing Revolution 5 hari. Oh. Okay. Tapi sampai Sabtu, Minggu sudah saya kosongkan. Sudah untuk keluarga. Dulu enggak, dulu aja Sabtu Minggu saya pasti ngajar terus karena banyak orang yang libur di Sabtu Minggu. Nah sekarang sudah mulai enggak. Jadi Sabtu Minggu banyak yang kosong, khususnya Minggu saya kosongkan untuk keluarga begitu ya. Memang sesuatu hal ada korbannya. Yeah. Nah, jadi kalau Anda kembali lagi kepengen daftar, ya silakan. Nanti di akhir acara saya kasih nomor teleponnya. Tapi Anda juga boleh SMS ke Smart FM kok gitu ya. Ke 0812 11 12 959. Jadi Anda boleh tanya ataupun Anda tanya, Pak jadwalnya kapan, nanti saya hubungin secara pribadi gitu ya. Saya catat, Pak Tung ini hubungan kapan sih gitu ya seminarnya Train for Firework Trainer yang berhasil melahirkan begitu banyaknya trainer di Indonesia gitu ya. Ada Christian Adrianto, Bong Chandra, Ibu Elis Sutrisna Sugeng, terus Natalia Sunaidi yang hipnoterapi, terus kemudian Pak Ahmad Faiz yang spiritual emotional freedom teknik, terus kemudian banyak-banyaknya gitu ya. Pembicara Pak Ongki Hoyanto, Pak Stefanus, terus kemudian Pak Agus Gunaryo gitu. Jadi Pak Agus itu bahkan sampai terpilih sebagai top 11 atau top 12 pelatih bisnis, pembicara bisnis terbaik di dunia. Nah itu loh. Jadi murid-muridnya jadi jangan tanya jadi sakti-sakti gitu. Sakti mandraguna semua ya Pak ya. Karena gurunya full joss gitu. Sedap. Oke deh. Oke Pak Tung, kita mau break sebentar ya Pak. Nanti kita lanjutkan lagi. Pastinya silakan Smart Listener, kami masih tunggu SMS Anda 0812 11 12 959 atau di nomor telepon kami 021 398 33888. Teddy Way Show with Tung Desem Waddington. Iya, Smart Listener, kita kembali lagi dan ada 3 jurus ya Pak ya, untuk membuat kita menjadi master di bidang apapun yang ingin kita kuasai. Yang pertama tadi sudah ada mengenai belajar dari yang terbaik. Yang kedua, sebelum kita bahas yang kedua, tadi belajar yang terbaik, tadi keyakinan. Oh ya, seperti keyakinan. Tadi yang tanya, lupa, tapi saya setiap minggu acara keluarga. Nah, itu keyakinannya dia yang menghambat dia untuk belajar dari yang terbaik. Nah kok ada yang mau Sabtu Minggu, padahal dia ada jadwalnya ke gereja. Padahal kan gereja juga bisa sorenya, malamnya, atau terpaksa hari ini ya kosong, ya oke lah gitu ya, sekali gitu ya. Nanti bayar utang lagi lah hari Jumat, boleh toh? Silahkan. Jadi kalau kita ada keyakinan beda, hasilnya beda. Udah, ya tetap di sana. Bye. See you gitu ya. Tapi kalau Anda take action, keajaiban datang kok. Banyak trainer saya pada waktu itu bahkan tidak punya duit, ada yang satpam gitu ya. Hari ini ngajar juga dengan saya di RRI, padahal dulunya satpam. Satpam bank ada satpam di bank di Malang. Hari ini jadi trainer, ini ngajar sama saya nih di RRI. Satpam gitu loh ya. Tapi karena dia mau berubah sungguh-sungguh, kan dia harusnya alasan banyak. Wah, saya ini gimana ya, enggak punya duit, enggak punya gini. Tapi dia take action. Yang karyawan Indovision tadi utang sama bosnya, dia berangkat gitu ya, tetap ikut dan tetap berhasil. Jadi ternyata dari orang-orang yang nekat tadi akhirnya bisa. Ada juga, saya pemalu. Saya cuma bagian accounting di Hotel Ritzy di Manado. Ternyata ikut saya sekarang jadi, itu Pak Ongki Hoyanto ngajarin public speaking. Yang di koran kontan kalau Anda baca tuh Pak Ongki terus. Nah itu kan jadi salah satu trainer saya juga yang sangat-sangat dahsyat. Ya, jadi nomor 1 keyakinannya Anda bongkar dulu. Anda ikutin. Yang kemudian kedua strateginya. Kok dia bisa?
Lu kalau hari Sabtu Minggu ke gereja kok dia bisa, oh datangnya pagi, oh malam dia ke gerejanya, oh pagi banget sebelum acara. Oh ya ternyata bisa toh, ya memang bisa. Jadi sebetulnya sungguh-sungguh kalau kita mau meluangkan waktu, bisa. Strateginya apa urut-urutannya. Kemudian ketika gerakannya dia, gesturnya menghasilkan emosi seperti apa, cara jalannya gimana, nadanya gimana, tekanannya gimana. Hal kecil membuat perbedaan. Ini saya belajar dari Jordan Belfort ini. Bahkan seminar saya pun saya undur. Loh ini kan, saya sudah ada jadwal seminar Property Rights Revolution 5 hari di Surabaya. Saya undur gara-gara saya mau belajar dari Jordan Belfort di Singapura. Loh, ini kan berarti kan saya tidak alasan toh, mau belajar ya belajar. Ternyata Jordan Belfort ngajarin sampai nadanya. Jadi ketika Anda ngomong nadanya seperti apa, orang dalam waktu 4 detik merasakan bahwa Anda antusias like hell gitu ya, sangat-sangat semangat. Kemudian Anda expert, Anda ahli di bidangnya ini. Kemudian yang ketiga Anda siap atau tajam like attack tadi, 1, 2, 3, jadi das gitu. Jadi orang ya saya suka. Jadi kalau Anda kepingin jadi master dalam bidang apapun, saya simpulkan nomor 1 Anda belajar dari yang terbaik, cari orang yang terbaik, no reason. Yes. Kemudian yang kedua Anda larut sepenuhnya. Kalau baca buku, banyak orang tidak larut sepenuhnya. Akibatnya sambil 1 paragraf, 2 paragraf. Ikut seminar, mau tidak mau Anda larut sepenuhnya. Langsung fokus gitu ya, Fokus sampai selesai. Ini kayak yang saya kandang 5 hari ini, ya, seru sekali gitu ya. Talk show, tenang, ada trainer-trainer saya. Ini yang ngajar Pak Iwan, yang murid saya. Murid saya di Marketing Revolution lulus dengan judul paling gila. Jadi setelah lulus praktek di Faber-Castell, dia jadi regional manager bahkan sampai Asia Pasifik. Kemudian juara terus jadi top brand, top nomor satu. Jadi branding ala Marketing Revolution ala orang gila itu seperti apa. Jadi dia juara terus. Juara 2008, 2009, 2010 terus juara satu terus. Terus hari ini ya tak suruh ngajar. Udah gantiin saya deh. Kamu kan sakti mandraguna di bidangnya. Gantiin saya mau talk show dulu nih di Smart FM. Jadi meneruskan ilmu gitu ya Pak ya. Kalau dia sudah terbukti di SWA nomor satu terus kok. Kan gitu toh. Jadi tentu saja, dan ini orang-orang yang praktek itu beda. Ketika dia pegang Faber-Castell itu naik 5.000% omsetnya. Kemudian begitu dia jadi direktur Asia Pasifik seluruh Asia, langsung dalam waktu 2 bulan naik 100%. Kemarin dia sudah keluar, dia berdiri sendiri jadi punya perusahaan consulting, kemudian dia jualan properti ala TDW gila-gilaan, 2 tower habis dalam 2 hari gitu ya. Nurun belajar dari yang terbaik gitu ya. Dan saya pun sampai hari ini juga belajar dari mereka, walaupun mereka adalah murid-murid saya gitu ya. Karena hebat itu bukan dimonopoli sama gurunya gitu ya. Dan ada orang bilang, saya ini dokter, untuk apa belajar ilmu seperti itu. Ya apakah dokter terus tidak mau boleh belajar lagi, ya kan ya harus belajar. Jadi harus terus terbuka gitu ya. Kalau orang merasa paling hebat dan tidak mau belajar sama orang lain, pada akhirnya kalah hebat. Menang sombong doang, tidak menang hasil gitu ya. Yeah. Jadi tentu saja belajar dengan yang terbaik, larut sepenuhnya. Setelah larut sepenuhnya, pengulangan dengan jeda. Kemarin di Surabaya, Pak Tung, thank you Pak Tung, saya ini Financial Revolution ke-10 kali. Saya bilang, wow, very good. Ini sama Edan gurunya, saya ikut belajar Anthony Robbins yang Unleash the Power Within itu 8 kali gitu ya. Yang ini 10 kali ya kalah Edan gitu ya. Pak Hendy Sentiono yang kebab Turki, dia ikut seminar saya lebih dari 20 kali, memang edan sungguhan gitu ya. Belajar terus menerus ya Pak ya. Pengulangan dengan jeda, dia datang lagi masih catat. Oh iya ini belum saya praktek. Oh iya ini belum saya praktek. Oh iya. Ini bagus, ini saya praktek lebih dalam lagi. Dan ajaibnya di setiap seminar saya mereka mendapatkan hal baru. Sometimes truly benar-benar baru karena saya update. Yang kedua, mungkin mereka sudah tahu tapi belum ngeh juga. Jadi pada ya. Dulu saya tidak perhatian waktu diajarin begini. Contoh pengulangan dengan jeda. Ketika Anda badminton dan kemudian Anda ikut lomba, setelah Anda belajar dari Rudi Hartono begitu ya, Anda belajar jumping smash yang kayak limb sweeping, king smash, Anda belajar dari limb sweeping juga. Duer, semuanya Anda lompat dan keras sekali. Satu hari Anda ketemu lawannya cuma netting. Dan setiap netting di netting lagi. Netting di netting lagi. Bulannya tidak pernah tinggi, dia tidak pernah nyemes. Dan Anda kalah gitu ya. Nah kemudian Anda pengulangan dengan jeda, Anda datang, Om Rudi, Om Lim Swiking, ini gimana sih kok bisa gini? Oh gini loh cara nettingnya, Anda potong 90 detik, kasih contoh dengan detail. Cek, kalau Anda begini bergulir, sebetulnya dulu sudah saya ajarin. Ya dulu kok saya tidak paham lah, ya kenapa kamu tidak perhatian di sini? Kalau kamu, karena belum butuh.
Padahal dia pengulangan dengan jeda, diajarin yang butuh, dia bisa netting, bergulir bolanya di net, mau tidak mau orangnya akan tarik ke atas karena dia tidak bisa main netting lagi, tanggung, langsung dilompat, disemet. Nah, ini toh. Dengan pengulangan, dengan jeda, Anda lebih ahli di bidang-bidang yang tadinya sebetulnya sudah belajar, cuman kita belum menganggap itu penting. Oke. Yes. Baik, kita terima penelpon lagi ya Pak Tung boleh, ya. dengan senang Silakan. hati. Selamat sore, Smart FM. Sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Hendy di Bekasi. Silakan, Pak Hendy. Salam dahsyat Pak Hendy. Salam dahsyat Pak Tung. Silakan Pak Hendy. Pak Patung nih. Waduh, Pak Patung keren. Papanya orang-orang sukses. Oh, terima kasih. Itu soal topik hari ini soal belajar dari yang terbaik ya Pak ya. Topiknya adalah bagaimana jadi master dalam bidang yang Anda inginkan. Anda pengen belajar apa ya? Belajar cari orang-orang yang terbaik di bidang yang Anda yang paling baik, paling hebat yang bisa Anda pelajarin. Iya, master gitu ya. Iya. Kalau di dunia ini banyak sih yang menarik bagi Hendy itu Pak, kayak yang kayak Pak Faiz itu, yang chefnya Pak Faiz itu juga menarik buat saya gitu. Jadi Craig juga, hipnoterapi juga gitu. Ini kalau saya kayak coba saya bisa kayak mikroorganisme gitu Pak, bisa belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik dari yang banyak. Jadi kategori amuba gitu ya. Atau bakteri atau virus membelah diri. Yes. Bisa membelah diri gitu. Tapi ada satu wisdom lagi yang saya pelajari gitu, kalau untuk semua yang kayak filosofinya pembalap gitu, prinsipnya pembalap sama pakar saham, pakar properti juga gitu kan. Start safe speed gitu ya. Yang penting itu bukan profitnya gitu, tapi safety-nya itu loh, amannya itu gitu. Properti juga amannya. You learn something. Oke, terus? Kalau mau cepet, tapi kalau nanti mati ya sudah, percuma nggak bisa cepet lagi. Iya. Jadi mau kaya, wah tapi bangkrut duluan ya nggak jadi kaya itu ya. Iya. Amannya nomor satu, baru menguntungkan. Iya, prinsipnya gitu. Start safe speed, start slow speed gitu loh. Finish safe speed juga gitu. Jadi awal-awalnya itu ya kita safe speed dulu gitu, supaya gimana cocok nggak antara satu ini dan satu profesi ataupun dengan antara kita sama. Yes, pertanyaannya kira-kira partner gitu. Oke, yang ingin ditanyakan? Iya, maksud saya gitu, kalau misalnya gimana kalau kita itu berasa tahu kalau kita itu berasa klop gitu sama someone, entah itu jadi partnernya kita atau saya pikir cari pasangan karyawan, istri gitu, cari istri atau cari bukan dengan partner bisnis. Oke. Iya, kira-kira. Oke, baik, itu saja ya. Satu lagi Pak Tung, ada mungkin kalau misalnya nanti Indonesia punya satu biografinya TDW mungkin bagus juga kali Pak. Terima kasih. Ya, oke deh. Oke, terima kasih Pak Hendy. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Tung, kita mau jeda lagi nih. Jeda lagi nih kita kan. Baru semangat loh nih, sudah jeda itu ya. Sudah tidak terasa, kita mesti break sejenak ya. Pengulangan dengan jeda nih, kita tadi dijeda kemudian. Yes. Oke, tentunya kita akan kembali lagi Smart Listener hanya di TDW Show. TDW Show with Tung Desem Waddington. Iya, Smart Listener, kita sudah sampai di segmen yang keempat nih Patung. Ternyata tidak terasa waktunya ya. Semester keempat itu kan kelihatannya baru mulai tuh. Nanti kan kita sampai 40 kan ya. 40 jam Pak. 40 jam dengan senang hati, dengan semangat. Yes. Oke, tadi ada Pak Hendy ya Pak ya. Ya. Sebelum kita break ya. Jadi pertanyaannya Pak Hendy adalah bagaimana kita tahu berasa klik atau klop dengan sesuatu, dengan partner bisnis pun gitu. Jadi supaya kita bisa milih partner dengan lebih baik. Yes. Jadi memilih partner itu ada beberapa. Satu karena modalnya, yang kedua karena keahliannya, yang ketiga karena dia punya tempat, yang keempat karena dia melengkapi istilahnya jadi networknya. Jadi kita punya kenalan melalui mereka. Jadi kita pertanyakan terlebih dahulu apa yang kita butuhkan dari partner. Jadi klik bukan hanya dari satu sudut karakter, oke, tapi klik dari satu sudut kepentingan kita, butuh di mana. Kita bisa saling melengkapi dia apa. Jadi bukan hanya cocok orangnya yes. Jadi Anda bisa ngobrol-ngobrol, Anda senang sekali, tapi kalau dia tidak mempunyai yang Anda butuhkan, ya jangan partneran. Oke.
Ya, jadi prinsipnya sederhana. Jadi boleh Anda seneng. Loh, yang klik cocok, wah ini seneng kan. Biasa orang ngobrol-ngobrol, wah ini cocok nih ngobrol sama saya. Nah, karena merasa seneng doang. Enggak, jadi Anda harus cari yang memang betul-betul Anda butuhkan di bidang apa. Networknya kah? Ilmunya kah? Atau keahliannya dia, keterampilannya kah? Modalnya kah? Atau tempatnya kah? Kalau kita hanya butuh tempatnya dan itu ya yang paling penting perjanjiannya jelas, karakternya kurang baik ya, tapi kita ikat dengan perjanjian yang baik, masih aman-aman saja kok. Tapi kalau sudah karakternya kurang baik, terus orangnya gini ya bahaya juga gitu. Perjanjian hukumnya harus tepat tadi, harus memulai dengan aman. Yes. Oke, itu dia ya. Dan tadi katanya mesti ada biografi. Semoga ya. Terima kasih gitu ya. Oke. Yes. Baik, ternyata memang Pak Tung waktu kita tinggal sedikit lagi. Ada yang ingin diinformasikan? Jadi kalau Anda mau belajar dari yang terbaik, termasuk satu yang namanya teknik-teknik belajar. Ada satu Dr. Ernest Wong itu punya Dantung Desa Waringin membuat satu yang namanya untuk liburan anak-anak. Super Teen Program. Program ini sudah 24 tahun, melahirkan begitu banyaknya orang-orang yang juara. Dan saya melihat dan menyaksikan, merasakan sendiri. Misalnya anak kakak saya yang paling besar. Itu kakak saya yang besar tadi punya anak kelas 1 SMP ranking terakhir. Begitu ikut Super Teen Program, begitu SMP kelas 3 ranking 1. Oh, luar biasa. Itu masih belum apa-apa. Kakak saya perempuan pada waktu hamil, dia ada tumor. Jadi bayi bersaing dengan tumor. Waktu lahir, anaknya agak cacat, agak terlambat. Ngomong aja tatu. Ngomong S tidak bisa, kan tidak bisa, jangankan R. Hanya bisanya T doang. Kemudian ketika dilatih-latih akhirnya bisa ngomong, tapi agak terlambat. Terlambat itu sampai sekolahnya sudah ditelatin, masih tidak naik kelas. Jadi ranking terakhir atau tidak naik kelas. Ikut Super Teen Program. Dari ranking tadi habis tidak naik kelas, terus kemudian dia masih rankingnya jelek lagi, semester berikutnya rankingnya jelek, terus mendadak langsung masuk ranking 6, terus sekarang ranking 2, terus dia goalnya semester ini ranking 1, dan dia karena tahu cara belajarnya. Jadi karena tahu cara belajar dan punya goal, bukan hanya cara belajar. Kalau Anda cara belajar tapi tidak punya, why saya harus belajar, nah itu 6 hari 5 malam. Nah kalau Anda mau versi gratisnya akan dibawakan murid saya juga gitu ya yang sudah belajar cara belajar ini. Dan ajak anak Anda karena ini berkesan dan ada film yang membuat anak jadi lebih berbakti. Jadi mendadak kita lebih tersentuh hatinya, mendadak hubungan dengan anak jauh lebih bagus di versi gratisnya pun. Versi gratisnya ini 3 jam. Akan ada di tanggal 28 September, silahkan dicatat 28 September hari Minggu gitu ya. 28 September 2014 di Hotel Ciputra. Jam 2 siang. Saya ulangi ya, hari Minggu, tanggal 28 September, jam 2, di Hotel Ciputra di lantai 6, di ruang Glory. Karena ruang Glory ini tempatnya kecil, paling 60 gitu ya. Jadi, Anda harus SMS sekarang juga. Caranya gimana? Anda ketik ST, kemudian nama Anda dan nama anak Anda, ajak saudara Anda boleh, nama beberapa orang boleh. Silahkan, anaknya saudara Anda ajak juga boleh, anak tetangga boleh, anak teman juga boleh, orang tuanya ajak juga gitu ya. Anda SMS ST, kemudian nama Anda, kemudian Anda kirim ke 08111, 081-nya 3 kali, saya ulangi pelan-pelan, 08111, 081 3 kali, 63873, 081 3 kali, 63873. First come first, karena jumlahnya terbatas, jadi Anda daftar sekarang juga di 081 3 kali, 63873. Jadi Anda juga boleh telepon gitu ya. Anda termasuk daftar, Pak saya ingin jadi trainer seperti apa, Pak saya ingin ikut semua seminar Anda, caranya bagaimana. Karena saya sudah jarang untuk iklan di koran gitu ya, boleh kata tidak pernah. Jadi Anda mau, Anda boleh cek di www.dasyat.com atau Anda telepon di 054 547 6677. 547 6677. Saya ulangi ya. 547 6677. Atau Anda boleh SMS. Nanti Anda akan ditelepon kembali. Saya tolong diinformasikan apa. SMS kemana? Ke nomor telepon tadi 08111. Masukkan handphone Anda sekarang juga. 081-nya 3 kali. 63873. 08111. 081-nya 3 kali. 63873. Oke, itu dia nih Smart Listener ya. Jadi kita pilih nih 5 pemenang. Kita pilih langsung, ada 5 pemenang. Yang pertama tadi ada Ibu Umriti yang menghubungi lewat telepon. Kemudian ada yang kedua ini Pak Nedi tadi juga lewat telepon ya Pak ya.
Kemudian yang ketiga ada Ibu Linda lewat SMS di 0813 986 sekian-sekian. Lalu ada Bapak Gugum di Bekasi di 0818 0715 sekian-sekian. Dan terakhir tadi ada Bapak Hendy yang menghubungi kita lewat telepon. Jadi bagaimana cara pengambilan hadiah? Anda bisa menghubungi Smart FM di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 398 33888. Sekali lagi, langsung hubungi Smart FM di hari dan jam kerja di 021 398 33888. Oke. Baik Pak Tung, terima kasih banyak Pak. Semoga kita bisa menjadi master di bidang kita masing-masing ya. Kenapa tidak gitu ya. Oke, dan sampai ketemu lagi minggu depan pastinya. Dengan senang hati. Yes. Dan akhirnya saya Belina Tosoid dan Tung Desem Waringin. Kami berdua mengucapkan salam dahsyat. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.